saya dan calon suami itu mengajukan ke kedua orang tua, pingin nikah di KUA aja. Perkenalannya di mana sih Teh? Yang pertama kali ngenalin ya Bapak, Pak Deddy Mulyadi. Dan orang bilang, politik dinasti. Coba kalau kita rubah mindsetnya. Ini ada segerombolan politisi berada dalam satu keluarga, dengan disatukan akan memberikan kekuatan yang lebih besar dalam membangun masyarakat. Berarti agak susah juga nih ngajak Kang Maul untuk dinner ya? Iya. Berarti nggak ada bulan madu dong ini? Oh, nggak ada. Nggak ada dalam agenda nggak ada pernikahan. Tuh nanti dibahas Pak Gubernur. Ini diundang nggak? Oh. Ada masuk nggak? Boleh dijawab, boleh tidak? Kita lihat nanti. Ya. Lihat nanti aja ada apa enggak. Oke. Gitu. Ya, Dreamers, saya Daniel Damanik saat ini berada di Kabupaten Garut. Tepatnya di kawasan kantor pemerintahan Garut. Dan umumnya nih, setiap orang yang akan melangsungkan pernikahannya tentunya akan ada yang dipingit, ada yang tidak boleh bepergian dan beraktivitas lagi. Nah, hari ini spesial dan eksklusif bersama dengan Tribun Jabar. Sudah ada bersama dengan saya Wakil Bupati Garut, Ibu Putri. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, nah, Kang Daniel. Bener ya? Iya. Akan melangsungkan hari bahagia pesta pernikahan ya? Amin, insya Allah secepatnya. Oke, baik. Nah, bocorannya nih tanggal 16 ya Bu ya? 16 Juli ya? Nggak saya bocorin juga udah bocor sendiri kan? Bukan rahasia lagi ya Bu ya? Rahasia umum. Oh, sudah menjadi rahasia umum. Karena merupakan pejabat publik dan sudah seperti public figure juga Bu ya? Ya mungkin karena banyak keterlibatan orang-orang yang hari ini dalam sorotan, sehingga sebenarnya kan kalau menikah tuh semua orang juga menikah, gitu ya. Jadi hal yang tidak luar biasa sebetulnya, tapi karena mungkin orang-orang yang terlibat di dalamnya, ada Bapak, gitu, ada saya, ya jadi sesuatu hal yang jadi bahan pembicaraan gitu. Oke, baik Bu. Seperti yang saya sampaikan tadi, umumnya khususnya masyarakat Indonesia dengan kebudayaan budaya timurnya itu ada dipingit, ada ditahan, nggak boleh kemana-mana nih, hamin berapa. Ibu? Enggak. Saya baru kemarin mengajukan surat cuti itu hanya 1 hari. 1 hari? Hanya di tanggal 16 itu saja gitu. Karena saya rasa karena kita tahu lah ya istilahnya saya harus bertugas. Jadi kan saya mendelegasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pernikahan dengan pihak WO. Dan ya alhamdulillah aman, sehingga kalaupun saya hanya cuti di tanggal 16 semuanya well handling gitu. Jadi nggak masalah. Dan mungkin yang agak dijaga itu perjalanan yang agak jauh. Baik. Ya kayak misalnya jangan dulu keluar kota lah atau apa. Jadi saya udah dikasih tugas sama Pak Bupati, Bu Wabub ambil tugas yang di sekitaran Garut kota aja gitu. Kalaupun jauh-jauh sedikit ya nggak lebih dari 1 jam perjalanan. Baik. Yang dekat-dekat aja Bu ya. Yang dekat-dekat supaya dulu. Demi keselamatan juga, kesehatan juga karena yang dekat juga masalahnya masih banyak kan. Oke. Baik. Dari suara juga kayaknya. Iya, agak-agak. Cukup ini ya, agak berbeda ya. Agak beda dengan. Nggak apa-apa biar nggak terlalu cempreng. Baik. Bu, sewaktu debat pilkada terakhir ya. Ibu sempat mempromosikan. Kalau saya tidak salah ingat itu sepatu atau outfit Ibu lah, produk dari Garut. Nah, apakah di hari bahagia nanti akan menggunakan produk Garut nih Bu? Tentu saja, karena ketika gini Kang, kalau boleh cerita ininya intermezzo, saya dan calon suami itu mengajukan ke kedua orang tua, pingin nikah di KUA aja, gitu. Pingin nikah di KUA aja karena paham kompleksitasnya akan kali 4. Kan kalau biasanya orang nikah ya beban kompleksnya 1, kita bisa dikali 4 karena kita banyak sekali, dan ini kan baru beres pilkada ya Kang ya, pasti banyak mantan tim kemenangan yang ini harus diundang. Jadi kami bilang sudah pingin di KUA aja, nanti sisanya syukuran kecil-kecilan karena kan pinginnya cuma nikah ibadah, tapi namanya mungkin juga orang tua ada rasa sayangnya ke anak, kayaknya kalau masih mampu untuk dipestakan, ya dipestakan saja gitu. Sehingga ketika akhirnya keputusannya adalah dipestakan, kami mulai kayak
menyusun gitu ya strategi gimana caranya pernikahan kami menjadi pernikahan berdampak. Nah, berdampaknya pasti saja pinginnya yang positif. Jadi kalau berbicara soal produk unggulan Garut itu semuanya kami pastikan ketika ada di Garut, kami pastikan dari Garut. Contoh misalnya dekorasi. Dekorasi itu kan kalau orang sekarang pinginnya yang wah bunga futuristik segala macam gitu ya. Tapi kami menyadari bahwa di Selaawi ada sentra industri bambu. Jadi dekorasi kami itu kami kolaborasikan dengan seniman bambu di Selaawi. Sehingga satu exposure tentang mereka harusnya keangkat. Jadi pinginnya aku please kepada media gitu ya. Exposure itu yang begitu-begitu gitu loh, yang positif-positif supaya teman-teman seniman keangkat. Jadi dekorasi aku mungkin 80% menggunakan bambu. Bambunya bambu Selaawi. Walaupun di lead-nya sama sama seniman dekorator Jakarta. Itu hanya sebagai kayak apa ya, komposernya aja lah, konduktornya gitu. Tapi senimannya seniman Garut. Terus souvenir. Souvenir kita kombinasi. Ada yang dari Selaawi juga, ada yang kulit Garut, ada yang dari teman-teman pelajar di Purwakarta. Jadi kita pingin kan kadang orang kalau misalnya semakin mewah pernikahan, souvenirnya harus yang mewah juga, mahal gitu ya, atau yang kayak packagingnya gimana-gimana. Kita mah enggak. Yang penting berdampak kepada pengusaha-pengusaha lokal di Kabupaten Garut. Selain itu akar wangi, akar wangi juga masuk. Jadi intinya kita pingin menyampaikan bahwa di Garut ini banyak sekali loh kerajinan-kerajinan kriya yang bagus dan kelasnya kelas dunia sebenarnya. Kayak misalnya Selaawi itu Kang, ternyata banyak dipakai di hotel-hotel bintang 5 di Bali. Tapi sayangnya brandnya masih brand Bali. Padahal dari Garut. Gitu. Jadi kita pingin mengexposure itu juga sih. Tuh. Ada quality loh di sini. Begitu. Untuk outfitnya nih Bu, untuk prosesi akad, nanti akan ada resepsi dan dengar-dengarnya juga akan ada pesta rakyat ya Bu? Kalau itu tuh gini ya, apa sih ini disclaimer dulu. Jadi kemarin tuh ada informasi beredar, saya lucu juga gitu, pengen ketawa juga kok bisa orang punya informasi begitu. Nah jadi pertama katanya acara tanggal sekian itu tuh udah salah. Nah, nanti kita lihat aja acara yang benernya tanggal berapa gitu ya. Kalau pesta rakyat sebenarnya lebih ke arah Pak Gubernur itu kan punya agenda nganjang kawarga ya. Nah, di semacam kayak disatukan, tapi di tempat yang berdekatan. Jadi artinya silahkan menikmatilah di Garut juga kita berbagi kebahagiaan dengan rame-rame ngumpul berkesenian. Terus Garut juga nanti akan mengizinkan adanya Car Free Night untuk mendukung acara dari provinsi itu. Jadi UMKM boleh dagang, itu nanti akan selanjutnya diumumkan oleh kedinasan. Di sisi yang lain ada jamuan makan malam yang mana itu untuk mengundang beberapa yang tidak tertampung di hari haknya, hari utamanya gitu. Jadi semacam itu aja. Kalau dibilang pesta rakyat ya mungkin vibes-nya seperti itu gitu. Oke, baik. Kan ada pesta rakyat, tapi untuk tanggalnya masih upcoming karena tentatif gitu, melihat kesibukan Pak Gubernur dulu kalau saya. Baik. Nah, saya agak menarik juga Bu, waktu Ibu menyatakan Pak Gubernur ya. Saat ini kan hari ini 13 Juli ya, kita wawancara 13 Juli, masih statusnya sebagai calon mantu. Ya. Kalau nanti sudah sah dan resmi sebagai menantu Kang Deddy Mulyadi, sebutan ke Pak Gubernur itu kira-kira apa nih Teh? Kita penasaran nih. Tetap Bapak. Bapak ya. Karena dari dulu juga Bapak. Nggak tahu kalau nanti ya. Cuman dari kemarin gitu, saya sama. Kalau orang kan bilang, Ibu bilangin dong ke Pak Deddy, Ibu bilangin dong ke Pak Deddy. Saya juga tidak seberani itu ke beliau gitu. Jadi masih ada batas kekagokan dan tidak semua hal saya ungkapkan. Apalagi kan posisinya beda ya Kang ya. Ada saya sebagai anak, saya sebagai wakil bupati. Kalau saya sebagai anak, ya biasa aja ngomonginnya hal-hal yang bukan pekerjaan. Kalau saya mau ngomong membahas Garut, saya datang dengan pembawaan yang agak berbeda. Sebagai wakil bupati. Sebagai wakil bupati. Dan biasanya saya juga malu Kang, kalau misalnya Garut suka aneh-aneh dan beritanya nyampe di
bapak itu ada rasa segan dan malu juga, bukan berarti kemudian saya jadi kolokan dan segala macam. Saya malah sering diskusinya sama calon suami, gimana ya Garutnya supaya nggak gini, supaya nggak gitu. Kalau ke bapak itu hanya sebagai Pak, kalau saya udah buntu di sini, ini harus gimana ya, gitu aja. Jarang sih kalau ke bapak ngomongin masalah-masalah kabupaten, kecuali memang audiensi khusus gitu. Ya gitu aja. Walaupun beberapa kali di roasting sama bapak ya. Iya, itu mah emang gaya bapak. Berarti aku sih agak bersyukur ya. Oh, at least dia mungkin seneng punya calon menantu pertama kan. Ini anak pertama beliau. Kalau Bu Putri anak keberapa? Anak pertama juga. Anak pertama ya. Oke. Walaupun saya nggak ngerti ya. Ada orang yang paham kalau anak pertama itu akan lebih baik lagi. Calon suami kan kelihatannya ya, kalau di media itu kan lebih kalem tuh Teh, lebih kalem, cenderung lebih pendiam mungkin ya, sepenglihatan dari media sosial dan sebagainya. Bergabung dengan Teh Putri ini seperti apa nih? Kelihatannya romantis waktu di stadion, dilamar di stadion, seperti itu. Jadi saya sangat terbantunya dengan beliau itu karena beliau teman bicara yang baik, gitu. Karena mungkin walaupun beliau bukan eksekutif ya. Dan tidak pernah menjadi eksekutif, tapi kan sepanjang hidup calon suami saya itu mengikuti bapak, mengikuti bapak, mempelajari, memahami, dan ada kemiripan sebenarnya. Kalau kata calon suami itu ada kemiripan, beraninya aku itu tuh kayak bapak. Jadi bukan karena ini mah harus diketahui oleh umum ya, pemberaninya saya bukan karena setelah nempel dengan bapak, gitu. Bahkan bapak tuh pernah ngomong ketika ketemu saya pertama kali, ini bakal kayak saya mimpinnya. Itu belum ketemu si AA, dan belum ada wacana ke situ, agak jauh, gitu. Sehingga kata calon suami, ya ini kamu itu adalah bapak 20 tahun yang lalu, gitu. Ketika jadi wakil bupati juga pernah, gitu kan. Terus masalah saya ada gesekan dengan ABCDE, ya ini bapak dulu begitu, bapak dulu sampai dilemparin batu dan segala macam. Kamu masih beruntung di fase ini. Oh gitu ya. Tapi belum kan seberat bapak ya. Tapi kan aku nggak mau sampai dilemparin batu juga kan, gitu ya. Oh berarti ada banyak pelajaran, ada banyak kayak step to do-nya yang akhirnya menjadi bahan diskusi kami berdua. Dan beliau itu orang yang serius tapi santai. Jadi serius tapi santai. Jadi dia kalau ngomongin hal soal pekerjaan, dia sangat serius dan sangat profesional. Tapi kalau bercanda dia bercanda, gitu. Perkenalannya di mana sih Teh? Gitu. Sorry aku ambil tisu ya. Jadi yang pertama kali ngenalin ya bapak, Pak Deddy Mulyadi, gitu. Kalau beliau itu tahu saya ketika kunjungan kerja ke Garut. Baik. Ketika kunjungan kerja kebetulan masih masa kampanye. Jadi ada flyer, ada baliho-baliho sampai dia bilang, saya nyampe ke Bundaran Tarogong yang kita masuk ke Garut, itu ada billboard besar. Itu diisi billboard saya. Terus dia bilang, ada kayak semacam kok menarik. Nah, ya udah akhirnya dari situ dari rekan-rekan sesama Partai Gerindra disampaikan ke Bapak. Kebetulan saya lebih sering komunikasi dengan Pak Deddy daripada sama calon suami. Jadi Pak Deddy juga tahu saya orangnya gimana, maka akhirnya beliau pede lah. Sama anak saya aja daripada sama-sama yang lain gitu. Gitu. Jadi Bapak sih yang ngenalin pertama kali waktu ada agenda kampanye ke Garut. Langsung klop itu Teh? Awalnya agak ragu karena ada selisih usia gitu. Ternyata betul politik itu menuakan kita. Jadi calon suami usianya itu masih sangat muda, tapi karena beliau mungkin berkecimpung di politik, ada penuaan gitu ya, yang akhirnya saya jadi merasa sama gitu. Jadi masalah umur agak kejawab lah gitu. Dimatangkan oleh politik ya? Dimatangkan oleh berbagai problematika politik nih. Kan tadi disampaikan bahwa untuk cuti itu hanya satu hari ya, di hari akadnya aja gitu. Berarti nggak ada bulan madu dong ini? Oh nggak ada. Nggak ada dalam agenda. Nggak ada pernikahan. Tuh nanti dibahas Pak Gubernur. Berarti nggak ada. Nggak ada. Oke, baik Teh. Udah membayangkan nggak sih seperti apa sih kehidupan dalam satu rumah
isinya eksekutif, politik, legislatif, politisi dengan mertua sebagai politisi juga. Seperti apa gambarannya? Yang dunia baru buat saya. Dunia baru. Karena saya pun adalah politisi pertama di keluarga. Di keluarga. Kalau ayah kan memang karena Polri ya. Beda lah gitu ya. Saya politisi pertama di keluarga. Tiba-tiba kedatangan satu rombongan politisi lagi gitu. Cuman justru menurut saya itu adalah jawaban. Dari mungkin kan orang bilang, ini Putri nggak tahu apa-apa soal politik. Tapi kemudian datanglah suhunya gitu ya. Itu adalah sebuah jawaban dari keresahan orang tua. Mungkinnya akhirnya doanya terjawab dengan ini, insya Allah semoga gitu ya. Tapi yang saya bayangkan adalah bukan berarti, kan orang bilang politik dinasti. Coba kalau kita rubah mindsetnya. Ini ada segerombolan politisi berada dalam satu keluarga, dengan disatukan akan memberikan kekuatan yang lebih besar dalam membangun masyarakat. Kalau begitu gimana? Kalau ternyata kami bisa membuat seperti itu gimana gitu? Sehingga lihat sisi baiknya ya. Lihat sisi baiknya. Kan karakter orang bisa dilihat gitu. Dan mungkin dilihatnya tidak bisa sehari 2 hari. Ya sekarang karena kami masih menjabat, ya silahkan nikmati, silahkan lihat, pantau, evaluasi. Sekiranya memang ada hal yang salah dari kami kan pasti akan ketahuan. Ya itu aja sih pesan untuk masyarakatnya, jangan khawatir akan menjadi politik dinasti. Saya pun kalau misalnya boleh memilih, pengen jadi ibu rumah tangga nyantai-nyantai gitu kan. Tapi mungkin jalannya harus ke sini dan saya lumayan menikmati ini gitu. Dan kenapa harus di Garut? Ya karena saya orang Garut gitu. Dan semoga dengan bergabungnya saya dengan keluarga Pak Deddy Mulyadi dengan Amaullah Akbar itu memberikan dampak yang 3 kali lipat lebih besar untuk masyarakat Garut. Ya kita kan wujudkannya, kita tunjukin, kita kasih sinyal-sinyal dengan ini. Menikah pun kami ingin supaya banyak orang menjadi dapat berkahnya dari pernikahan. Terutama misalnya soal kan kemarin ada yang bilang PKL diliburkan. Saya nggak ngeliburin PKL gitu. Jadi suka lucu. Jadi entahlah siapa yang membuat gembar-gembor itu, tapi yang jelas kita pingin pernikahan yang bermanfaat. Karangan bunga juga kita minta ganti jadi bibit pohon gitu kan, supaya ada penghijauan gitu. Dan kita punya menyambung keinginan Pak Gubernur sebenarnya. Pengantin harus setor bibit pohon. KUA juga sudah menjalankan itu. Nah, kalau misalnya kita nanti dapat banyak kan dari pernikahan, mau kita tanam dijadiin hutan lagi. Hutannya dijadiin namanya leuweung panganten. Nanti ditambahin lagi dari bibit-bibit pohon yang diterima di Garut. Yang diterima oleh KUA ketika ada catin yang ingin menikah. Pohon kan kayaknya bibit nggak mahal ya. Gitu. 1 pun nggak masalah ya, kalau yang nggak mampu banget ya kita jangan susahin. Tapi kalau yang mampu, mereka mau ngasih berapa, kita tanam di satu kawasan itu dan harus dijaga kan. Kalau nggak dijaga, dicabut-cabutin lagi sama orang. Kadang di beberapa momen dinas kehutanan tuh ngasih free lagi biasanya. Jadi disatuin. Tapi yang memang lucu ketika ada satu kawasan yang kita khususkan untuk bibit dari calon pengantin. Ada rencana di titik mana nggak itu? Kalau kemarin sempat bicara sama teman-teman dari kehutanan, dari lingkungan hidup, ada tempat yang bagus di bantaran Sungai Cimanuk yang dulu kena banjir bandang, sekarang jadi ruang terbuka hijau. Kemungkinan akan difokuskan di situ dulu. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti kami dapatnya banyak, karena dari pihak calon suami pun membawa sendiri bibit juga banyak, cukup banyak. Kalau nggak salah ratusan, itu untuk kami kembangkan di hutan-hutan yang gundul. Gitu. Oke, sebagai sama-sama anak sulung nih Teh, apakah sudah mendapatkan nasihat atau pesan dari calon mertua dan dari orang tua Teh, menjelang hari bahagia itu? Kalau saya tentu saja ya, ini mah karena mungkin ini bukan yang pertama buat saya, orang tua agak khawatir, was-was. Tapi saya pun dari awal bilang ke orang tua, saya mah nggak ada urusan lagi. Yang penting ridho ibu bapak dan anak-anak. Kalau anak-anak sreg, ibu bapak legowo sreg, saya percaya gitu. Jadi karena urusannya udah bukan dengan ke saya pribadi lagi gitu. Sehingga banyaknya sebenarnya amanah tuh ke calon suami. Jadi orang misalnya kita jadi orang apalagi pejabat yang benar. Kalau papa aku selalu nekenin, jangan korupsi. Jangan korupsi, dana-dana di legislatif di DPR kan luar biasa riak dan dinamikanya.
kalau bisa yang gitu ya amanah gitu. Ke saya juga jangan korupsi, intinya begitu. Karena kita tahu ya, uang yang menghidupi kita kan akan menjadikan kita manusia seperti apa. Gitu. Kalau dari Pak Deddy ke AA juga, pokoknya jangan menyakiti hati perempuan. Tapi memang semua orang, termasuk Pak Deddy sendiri bilang, dengan lingkungan politik yang kata orang suka aneh-aneh, AA itu termasuk orang yang bisa konsisten dengan prinsip hidupnya. Bahwasanya lelaki itu harus setia dan lain-lain gitu. Jadi udah cukup percaya sih Pak Deddy bahwa anaknya bisa menjadi suami yang baik gitu. Dari pengamatan Teh Putri sendiri ke AA nih, gimana nih? Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kang Deddy. Mungkin kalau di usia segitu kan masih seneng main, masih seneng ada kongko-kongko kemana. Beliau itu prinsipnya gini, kalau pertemuan itu tidak membawa keuntungan bagi saya nggak akan keluar. Gitu. Jadi dia lebih suka di rumah berkebun. Dia dulu kan senengnya yang gitu-gitu, ya hampir mungkin turunan dari bapaknya ya. Berkebun, dia punya hobi bonsai. Jadi itu malam sampai malam pun dia ngulik ya. Jadi saya rasa itulah mungkin kedewasaan yang dimiliki, yang sepertinya agak jarang dimiliki oleh orang-orang seusia AA. Gitu. Mungkin 25 tahun kan lagi ya Kang Daniel 25 tahun lagi happy-happynya nggak sih? Happy holiday. Nah itu. Oke. Berarti agak susah juga nih ngajak Kang Maul untuk dinner ya? Iya. Pokoknya itu true loh, itu kenyataan. Kalau misalnya lagi di Garut, saya nanya mau makan apa? Emang ada apa aja gini-gini. Terus ujungnya bilang, kenapa nggak masakan kamu aja? Jadi dia lebih senang ada di rumah sama kalau ada anak-anak aku sama anak-anak. Kalaupun tidak ada anak-anak, nongkrongnya tetap di tempat aku sendiri, di kafe aku sendiri. Jadi dia nggak suka lingkungan yang luar gitu. Ya itu alhamdulillahnya mungkin sudah habis ketika masa mudanya dulu udah banyak pengalaman. Jadi sekarang udah tinggal kedewasaan gitu. Yang lebih jago masak siapa? Kang Aul atau Teh Putri? Dia jago masak sih. Jago masak dia. Apa namanya? Kalau aku lihat jago-jagoan siapa, kayaknya sama deh. Karena aku juga nggak jago-jago amat, sama. Mungkin gitu. Pertemuan berikutnya kita mau nikmatin masakan dari Teh Putri ya. Iya, sambil masak. Nah, Teh, dari Teh Putri kecil ya, sudah mendapatkan privilege ya. Sampai saat ini Bapak seorang jenderal ya, polisi perwira tinggi, dan akan menjadi menantu seorang gubernur yang cukup fenomenal, semua gebrakan-gebrakannya diikuti nasional, seperti itu. Seperti apa sih Teh Putri ini melihat keistimewaan itu gitu? Berat kan, kalau dibilang berat. Jadi mungkin kalau dulu ketika saya belum jadi apa-apa, gerakan saya nggak ke radar lah, tidak jadi sorotan. Tapi dengan hari ini privilege itu kan kurang lebihnya membawa sorotan juga gitu. Sehingga beban moral saya kayak sesimpel kami mau memposting sesuatu di Instagram kan harus hati-hati. Tapi privilege itu kami gunakan untuk kebaikan, itu akan sangat luar biasa. Makanya kalau saya sih dengan backingan begitu membuat saya berani. Berani tapi dalam hal yang benar gitu. Dan jangan sampai mengecewakan kedua belah orang tua. Karena kalau saya sampai berbuat hal yang buruk, yang malu semuanya. Gitu. Oke. Yang terakhir Teh, sebelum kita tutup. Saya mau menanyakan, tapi saya tanyakan pakai handphone saya Teh. Saya nggak akan sebutkan. Ini banyak yang diminta oleh, penasaran oleh warga, netizen, ataupun tribuners, bahkan mungkin orang-orang yang di sekitar kita ya, awak media. Ini diundang nggak? Ada masuk nggak? Boleh dijawab, boleh tidak? Kita lihat nanti. Lihat nanti aja ada apa enggak. Gitu. Tapi masuk dalam list undangan ya? Sepertinya. Berat sih. Berat ya? Baik. Terima kasih Teh Putri untuk waktunya. Semoga diberikan selalu kesehatan. Amin. Makasih Kang Semakin amanah untuk memimpin masyarakat di Garut khususnya. Dilancarkan hari bahagianya. Siap. Terima kasih Tribuners. Itu tadi perbincangan saya dengan Wakil Bupati Garut terkait dengan persiapan pernikahan beberapa waktu lagi. Semoga tetap sehat. Terima kasih. Saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada program berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Teh.
Bayongbong. Apa nih harapannya di pernikahan Ibu siapa ini? Langgeng mawadah warohmah. Oke. Sip. Nuhun, Kang Ajat. Mangga. Jadi. Narik ya, narik. Narik. Siap. Ayo, A. Mangga. Saya selaku warga Garut mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Putri. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dengan siapa teh namanya teh? Neng, Warga mana? warga Bayongbong. Oke, selamat ya untuk Ibu Putri, Wakil Bupati Garut yang bakal meresmikan persepsi pernikahannya dengan anaknya Bapak Dedi. Semoga langgeng jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dengan siapa Kang? Nah, Kang Adi, Warga mana? warga Kerkop. Kerkop. Nuhun. Oh siap. Oh, Nuhun. Tilo. Semoga keluarga sakinah ya mawaddah warahmah. Selamat ya buat Bu Putri, kami dari pedagang laut mengucapkan menjadi keluarga Samawa, semoga langgeng sampai akhir hayatnya. Siap. Tahu nggak Bu nikahnya sama siapa? Sama anaknya Bapak Dedi Mulyadi. Oh iya. Oke. Sukses buat Bu Putri.